3.18, 3.19, 3.33, 3.23 dianggap di 3.33 menimbang bahwa selain RUU telah disahkan tidak sesuai dengan peraturan tata tertib DPR, para pemohon mendalilkan pula bahwa pembentukan Undang-Undang AKUO juga tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 karena dalam pembahasannya tidak dilakukan dengar pendapat dengan publik. Sehingga para pemohon dirugikan haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Atas dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian undang-undang dilakukan antara undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukannya diuji dengan undang-undang atau yang lain. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi Undang-Undang 10 Tahun 2004 diantaranya dimaksudkan untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang yang baik. Adanya kekurangan dalam suatu pembentukan undang-undang karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 10 2004 tidak dengan serta-merta menyebabkan undang-undang tersebut batal. Undang-undang yang tidak baik proses pembentukannya mungkin dapat menyebabkan materi pengaturannya kurang sempurna atau dapat juga materi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dapat pula menghasilkan suatu peraturan yang baik dari segi teori pembentukan undang-undang. Dengan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak melakukan pengujian undang-undang secara formil, langsung berdasarkan setiap ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 10 2004. Karena apabila hal demikian dilakukan, berarti Mahkamah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang, dan hal tersebut bukan maksud Undang-Undang Dasar 1945. Apabila Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda yang dimuat dalam undang-undang yang berbeda sebelum memberikan putusan pada suatu perkara, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga adanya konsistensi dalam pengaturan demi menjaga kepastian hukum dan bukan untuk menguji substansi undang-undang terhadap undang-undang lain. Undang-Undang 10 2004 adalah sebuah undang-undang pula yang artinya sebagaimana undang-undang pada umumnya dapat menjadi objek ujian baik formil maupun material, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian. Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya menentukan bahwa suatu RUU dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dan khususnya RUU mengenai otonomi daerah, pembahasannya mengikutkan DPD. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, bahwa Undang-Undang 12 2011 merupakan undang-undang. Ya, pemirsa, kita akan pantau terus jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara kita akan lanjutkan perbincangan di studio. Saat ini kami juga sudah kedatangan satu orang narasumber lagi, Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat sore, Bung Refli. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita sudah melihat tadi sama-sama begitu ya, gugatan tentang pasal keterwakilan perempuan sudah diputuskan dan sekarang ini prosesnya lagi berjalan tentang pasal gugatan terhadap pasal mekanisme penentuan pimpinan DPR begitu ya. Anda sejauh ini melihatnya seperti apa dan apa yang Anda lihat akan terjadi? Iya, kalau kita bicara fatsunnya ya, biasanya kalau tidak ada pemeriksaan lebih lanjut, biasanya dikabulkan. Tetapi kan isu-isu berseliweran dan bahkan ada yang mengatakan ini bakal ditolak begitu ya. Tapi kalau tidak ada pemeriksaan lebih lanjut, biasanya akan dikabulkan. Biasanya begitu ya? Dikabulkan. Dan ini juga belum ada pemeriksaan saksi ahli dari pihak pemohon. Jadi kita tahu bahwa sidangnya ini kan cuma 2 kali. Sidang pertama itu pemeriksaan pendahuluan, tentu kemudian perbaikan permohonan ya. Lalu kemudian mendengarkan keterangan pemerintah, DPR dan pihak terkait.
Nah, pada persidangan pekan yang lalu sebenarnya kan sudah ada ahli yang bakal diajukan oleh pemohon. Waktu itu sudah ada di situ 2 orang ahli. Tapi tidak diakomodir. Tetapi kemudian tidak diakomodir. Lalu kemudian ketika meminta keterangan tertulis pun tidak. Nah, biasanya fatsunnya itu biasanya kalau misalnya hakim merasa cukup, itu dikabulkan. Itu fatsunnya begitu. Seperti permohonan yang pernah saya ajukan mengenai unregistered voters, ya, bisa memilih dengan KTP dan paspor, itu pagi diperiksa, sorenya diputuskan dan dikabulkan. Nah, cuma masalahnya adalah seperti yang saya katakan pagi tadi, saya tidak terlalu nyaman walaupun dikabulkan atau ditolak, karena prosesnya menurut saya tidak cukup, ya. Karena ini kan berhadapan 2 kepentingan dari pihak sana, pihak pemohon PDIP, ya, sudah hasil pemilu, sudah mengkonfirmasikan mereka kursi terbanyak, dengan kepentingan pihak lain, ya, mungkin koalisi KMP, koalisi Merah Putih dan lain sebagainya. Nah, siapapun yang dikabulkan ataupun siapapun yang bakal ditolak, itu kan tentu akan menyebabkan perasaan tidak puas. Mestinya untuk menghadapi hal seperti ini mungkin ada baiknya diberikan kesempatan ya kepada para pihak untuk kemudian beradu argumentasi, mendatangkan saksi, mendatangkan ahli dan lain sebagainya. Nah, ini tidak. Makanya kemudian saya katakan either dikabulkan atau ditolak, itu saya kira sama problematiknya. Jadi putusan sela yang seharusnya saya berharap sebenarnya seharusnya putusan sela. Karena putusan sela itu paling tidak begini, kalau putusan sela dibacakan bahwa ditunda penggunaan pasal tersebut, lalu kemudian hakim sidang lagi 2-3 kali, lalu kemudian sebelum 20 Oktober sudah ada putusan, agar kemudian presiden terpilih didampingi oleh ketua DPR yang definitif, kan kira-kira begitu. Baik, kita akan dengarkan dulu ada Putri Ayu Ningtyas yang saat ini sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Putri. Zelda saat ini sedang berlangsung pembacaan pertimbangan dari Majelis Hakim Konstitusi terkait uji permohonan, formil dan material Undang-Undang MD 3, tepatnya pasal 84 ayat 2 dan juga pasal beberapa pasal lainnya, yakni 106, 119, 125, 132 dan juga 245. Ini adalah beberapa pasal yang dinilai sensitif. Pertama, adanya keeksklusivitasan Dewan Perwakilan Rakyat karena pemilihan ketua atau perangkat dewan dilakukan dengan suara terbanyak, dan ini dinilai merugikan koalisi tertentu, dan koalisi Jokowi JK dengan jumlah koalisinya lebih sedikit daripada koalisi pendukung Prabowo, yang kalau misalnya dihitung jumlah kursinya saat ini totalnya mencapai 292 kursi. Kemudian yang kedua yang dilihat di sini adalah soal keterwakilan perempuan. Sebelum pembacaan tentang uji material Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 pasal 84 ini sebelumnya sudah juga dibacakan putusan terkait pasal-pasal yang diajukan uji materinya oleh beberapa koalisi perempuan dan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, yakni dan juga dengan tambahan memperhatikan menambah tafsir konstitusi. Jadi dalam undang-undang nantinya akan ditambahkan kata-kata mengutamakan keterwakilan perempuan dalam setiap perangkat terkait dengan pimpinan komisi, badan legislasi, badan anggaran, PKSAP, kehormatan dewan, Mahkamah Kehormatan Dewan, badan urusan rumah tangga dan juga panitia khusus Undang-Undang MD 3. Sementara itu saat ini sedang berlangsung pertimbangan-pertimbangan yang kemudian akan menjelaskan apakah nantinya Undang-Undang MD 3 yang diputuskan oleh DPR dalam rapat paripurna sehari sebelum pemilu presiden ini akan bisa diloloskan, bisa kemudian diterapkan dalam kepengurusan DPR RI 2014-2019 nanti. Apa saja konsekuensinya yang tadi sudah saya sampaikan adalah terutama tentang pasal 245 ini yang dituliskan bahwa bila
DPR atau ingin diperiksa atau ada pemeriksaan korupsi yang mengaitkan anggota DPR, maka harus diajukan dulu kepada Mahkamah Kehormatan DPR. Kemudian Mahkamah Kehormatan DPR akan mengeluarkan surat 30 hari kemudian, dan ini dinilai oleh para penegak hukum terutama KPK ini menghambat pemberantasan korupsi, dan DPR dinilai tidak sensitif untuk ikut memberantas korupsi di Indonesia. Dan saya langsung saja kembali mengajak Anda bergabung ke dalam ruang sidang, karena sepertinya sebentar lagi putusan terkait uji materi Undang-Undang MD 3 pasal 84 terkait dengan pemilihan pimpinan perangkat DPR akan segera dibacakan. Bertentangan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, karena undang-undang tentang MPR, DPR dan DPD harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. MPR, DPR dan DPD, ketiganya merupakan lembaga negara sebagai lembaga perwakilan dan berkaitan satu sama lain. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. MPR tidak akan ada jika tidak ada anggota DPR dan anggota DPD. Unsur yang hakiki dari MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD. Demikian pula pada saat MPR bersidang, maka semua anggota DPR dan anggota DPD berfungsi sebagai anggota MPR tanpa dapat dikecualikan sedikit pun. Setiap keputusan atau ketetapan MPR pastilah juga merupakan keputusan atau ketetapan dari anggota DPR dan anggota DPD. Lagi pula dalam sejarah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 99-2001, maksudnya 2002, ketiga lembaga tersebut tetap diatur dalam satu undang-undang. Pengaturan ketiga lembaga negara tersebut dalam satu undang-undang akan memudahkan pengaturan mengenai hubungan kerja dan fungsi antara ketiga lembaga negara yang saling berkaitan. Justru akan menyulitkan apabila diatur masing-masing dalam undang-undang tersendiri. Menurut Mahkamah, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa dengan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR dan DPD diatur dengan undang-undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa dengan yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 22C ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga frasa dengan bukan dimaknai dengan tentang MPR, tentang DPR dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian material konstitusionalitas, pasal 18 ayat 1, pasal 97 ayat 2, pasal 104 ayat 2, pasal 109 ayat 2, pasal 115 ayat 2, pasal 121 ayat 2, dan pasal 152 ayat 2, Undang-Undang 17 2014, menurut Mahkamah, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR, termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Undang-Undang Dasar 45 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan undang-undang. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 45 menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan undang-undang. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Hal itu dibuktikan dengan beragamnya cara pemilihan pimpinan DPR, baik sebelum atau sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain ditentukan oleh dari dan anggota DPR sendiri dengan sistem paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu, atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR sebagai berikut. A. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 99 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya disebut Undang-Undang 499 menyatakan ayat 1, pimpinan DPR bersifat kolektif,
terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 4 orang wakil ketua, yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi. Ayat 5. Tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam tata tertib DPR. B. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Selanjutnya disebut Undang-Undang 22 2003 menyatakan, ayat 1, pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam sidang paripurna DPR. Ayat 7, tata cara pemilihan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan tata tertib DPR. C. Pasal 82 Undang-Undang 27 2009 menyatakan, ayat 1, pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. 2. Ketentuan DPR. Ya pemirsa, sekarang kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali mengajak Anda melihat jalannya sidang putusan uji materi Undang-Undang MD3. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dari Mahkamah Konstitusi. Saat ini sedang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa terkait uji materi, permohonan uji material dan formil Undang-Undang MD3. Kita ikuti bersama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, pihak terkait Didik Mukrianto, pihak terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Jamil SAG, Dr. H. Sa'aduddin MM, dan Hadi Mulyadi, serta pihak terkait Joko Purwanto untuk sebagian, yaitu sepanjang menurut kedudukan hukum pemohon 1, pemohon 4, dan pemohon 5. 2. Menolak eksepsi pihak terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, pihak terkait Didik Mukrianto, pihak terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Jamil SAG, Dr. Hasaduddin MM, dan Hadi Mulyadi, serta pihak terkait Joko Purwanto mengenai permohonan para pemohon prematur. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Hamdan Zulfa sebagai ketua, merangkap anggota Arif Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 25 bulan September tahun 2014, dan diucapkan hasil sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 bulan September tahun 2014, selesai diucapkan pukul 17.24 WIB oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Hamdan Zulfa sebagai ketua, merangkap anggota Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitia pengganti. Dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Presiden atau yang mewakili serta para pihak terkait atau kuasanya. Terhadap putusan mahkamah ini terdapat 2 orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Hakim Arif Hidayat dan Hakim Maria Farida. Pendapat berbeda, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini hanyalah untuk permohonan nomor 73/PU 12 Romawi 2014 dan permohonan nomor 82 PU 12 Romawi 2014. Namun dalam sidang pleno Mahkamah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 dihadiri pula oleh para pemohon nomor 76, nomor 79, dan nomor 83 PU 12 Romawi 2014. Yang kemudian dalam persidangan tersebut, kelima pemohon memberikan keterangan mengenai maksud dan tujuan serta alasan pengajuan permohonannya, yaitu permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Undang-Undang 17 2014.
Oleh karena dalam beberapa permohonan tersebut diajukan pula pengujian material dan formil terhadap Undang-Undang 17/2014, maka pertimbangan hukum dalam pengajuan pendapat yang berbeda dalam perkara ini menurut saya tidak dapat dipisahkan dari kelima permohonan tersebut. Walaupun dalam kelima permohonan tersebut hanya permohonan nomor 73 dan pemohon nomor 76 yang secara tegas menyatakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu dasar pengujian permohonannya. Namun demikian ketika permohonan pengujian lainnya mengaitkan juga pasal tersebut dalam uraian permohonannya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut haruslah dimaknai identik dengan yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai suatu Rechtsstaat, suatu negara yang berdasar atas hukum atau suatu negara yang diperintah oleh hukum, a state based on law, a state governed by law. Jadi bukan negara yang hanya terdiri atas hukum saja. Sebagai suatu negara yang berdasar atas hukum, seharusnya setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara disesuaikan dengan hukum atau undang-undang yang telah ada, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, undang-undang seharusnya dibentuk dengan sebaik-baiknya berdasarkan proses dan asas-asas pembentukannya agar dapat berlaku dalam kurun waktu yang lama, sehingga tidak mudah untuk diubah setiap saat guna memenuhi keinginan sesaat. Oleh karena dalam permohonan nomor 73 PU 12 Romawi 2014 dimohonkan juga pengujian secara formal terhadap undang-undang tersebut, maka pendapat berbeda atau dissenting opinion yang saya ajukan lebih terfokus pada proses pembentukan undang-undang aku. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan bahwa baik Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah haruslah diatur dengan undang-undang. Vide pasal 2 ayat 1, pasal 19 ayat 2 dan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya memang ketiga lembaga negara tersebut telah diatur dengan 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan dalam hal ini antara lain adalah: 1. Mengapa undang-undang yang mengatur tentang ketiga lembaga negara tersebut selalu berubah setiap kali terjadi perubahan keanggotaannya karena pemilu? 2. Apakah penggantian undang-undang tersebut tidak berdampak adanya ketidakpastian hukum? Dan 3. Apakah penggantian undang-undang tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi anggota dan atau lembaga-lembaga yang eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945? Sebagai suatu undang-undang yang bersifat organisatoris dan mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, dan DPD, maka undang-undang yang demikian tidak dapat dilepaskan dengan kontestasi untuk memenangkan kedudukan atau posisi dalam lembaga tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan pemilihan pimpinan lembaga dan alat kelengkapannya, sehingga seharusnya undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, dan DPD tersebut dipersiapkan dan dibentuk jauh hari sebelum proses kontestasi atau pemilihan umum tersebut dimulai. Pembentukan undang-undang haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan. Vide pasal 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang 12 2011. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan, bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari fakta persidangan bahwa Undang-Undang 17/2014, khususnya pasal 84, tidak pernah masuk dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM sebelumnya, namun tiba-tiba masuk dalam DIM perubahan pada tanggal 30 Juni 2014, setelah diketahui komposisi hasil pemilu. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka produk hukum tersebut dibentuk tidak berdasarkan hukum, akan tetapi karena kepentingan politis semata. Memperhatikan bukti dan fakta persidangan bahwa tidak terdapat keperluan yang mendesak akan perlunya perubahan terhadap norma pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 2009, dan apalagi dalam DIM sebelumnya serta naskah akademik tidak pernah ada pembahasan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, menurut saya, pembentukan Undang-Undang AKU jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan derivasi dari pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga secara formil Undang-Undang 17/2014 tersebut cacat hukum dalam proses pembentukannya. Bahwa terlepas dari masalah yang berhubungan dengan keberadaan naskah akademik, proses pembahasan di DPR, ataupun substansi yang termuat dalam Undang-Undang 17/2014, saya menyatakan sebagai berikut. A. Pembentukan Undang-Undang 17/2014 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat serta asas keterbukaan. B. Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 /PU 10 Romawi 2012 bertanggal 27 Maret 2013 oleh karena pembentukan Undang-Undang AKU tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasannya. Ya pemirsa, baru saja Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD MD3 yang diajukan pemohon PDI Perjuangan. Ini terkait dengan pasal 84 terkait dengan pemilihan pimpinan DPR. Pimpinan DPR terdiri dari 1 orang ketua dan 4 wakil yang dipilih oleh anggota DPR. Maka dari itu untuk kedepannya pemerintah DPR 2014-2019 akan memilih pimpinannya sendiri berdasarkan voting. Dan Mahkamah Konstitusi juga mengatakan tadi ada hal lain juga bahwa legal standing PDI Perjuangan di sini tidak bisa diterima, sedangkan pemohon-pemohon lain bisa diterima. Untuk alasan kenapa itu bisa terjadi, nanti kami juga akan mencoba mencari tahu lebih detail lagi dari para pihak, dari pihak pemohon ataupun pihak terkait yang saat ini masih berada di dalam, masih mengikuti sidang. Baru saja disampaikan pendapat berbeda oleh Hakim Konstitusi Maria Farida. Profesor Maria menyampaikan bahwa ia mengkritisi perubahan undang-undang yang terjadi setiap kali pergantian DPR atau pergantian pemerintahan setiap 5 tahun bahkan itu terjadi. Ia mengkritisi itu, namun memang 10 tahun terakhir itu tidak terjadi, tapi sekarang baru terjadi. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, dampaknya seperti apa? Bila pemilihan ketua DPR melalui voting, maka akan ada koalisi, mayoritas koalisi yang menguasai kursi DPR saat ini dengan jumlah 292 kursi, diantaranya Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, dan juga P3. Itu belum termasuk Partai Demokrat. Partai Demokrat sama ini memang menyatakan dirinya netral, tapi Demokrat tentu saja bisa memberikan suaranya pada saat voting ke kubu manapun, ke kubu oposisi ataupun kubu pemerintah. Dan ada beberapa nama memang yang sudah disebut-sebut disiapkan untuk menjadi pimpinan DPR, tapi kami akan berikan informasinya itu nanti. Sekarang kita kembali ke ruang sidang. Pengujian formil dan material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR dan DPD yang diajukan oleh para pemohon mempermasalahkan mekanisme pemilihan DPR dan alat kelengkapannya. Para pembentuk undang-undang telah bersepakat bahwa mekanisme yang dipilih untuk menentukan pemilihan pimpinan MPR dan alat kelengkapannya adalah dengan cara
pemilihan oleh anggota dan tidak lagi berdasarkan pada perolehan kursi terbanyak. Dengan kata lain, ada perubahan mekanisme pemilihan dari sistem urutan berdasarkan perolehan kursi ke dalam sistem pemilihan oleh anggota. Meskipun hal ini merupakan politik hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya, namun menurut saya, politik hukum yang dipilih pembentuk undang-undang ini perlu dikaji konstitusionalitasnya karena meskipun bersifat open legal policy, tidaklah berarti politik hukum demikian bersesuaian dengan konstitusi. Karena bisa juga sebuah politik hukum bertentangan dengan konstitusi apabila undang-undang yang dihasilkan tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan undang-undang yang baik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pengujian formil, Mahkamah telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 27 PU 7 2009 paragraf 3.9 yang telah menentukan batu uji dalam pengujian formil yaitu Undang-Undang Tatip Produk Lembaga Negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Maka peraturan perundang-undangan itu dapat digunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Sebagaimana putusan sebagai berikut, saya tidak bacakan. Dalam pada itu, saya menilai mekanisme pilihan DPR dan alat kelengkapannya yang selalu berubah-ubah dalam setiap pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf I UU P3 yang salah satunya menyatakan bahwa Ya, demikian informasi sementara ini dari Mahkamah Konstitusi terkait sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terkait tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD. Sekarang kembali ke Anda, Zelda. Ya, baik, Putri Ayu Ningtyas melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dan pemirsa Breaking News Metro TV kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Breaking News Metro TV, baru saja kita saksikan jalannya sidang putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan lanjutkan dulu perbincangan di studio. Bung Refli, apa sebetulnya arti putusan MK ini terhadap jalannya ketatanegaraan? Ada yang mengatakan ini menjadikan Indonesia legislative heavy, begitu lebih berat unsur legislatifnya. Apa pandangan Anda? Ya, jadi sebenarnya begini ya, kalau kita lihat Undang-Undang MD3 ya, saya sendiri mengatakan begini. Ada soal materi, ya, ada soal moralitasnya. Nah, dari sisi materi, saya kan sudah mengatakan tidak mungkin saya mengatakan bahwa dipilih oleh DPR itu inkonstitusional, karena itu pernah kita praktekkan kan. Tetapi tidak juga bisa mengatakan bahwa penetapan kursi terbanyak ya itu juga inkonstitusional, karena pernah juga dipraktekkan. Jadi 2004 mempraktekkan pemilihan, 2009 mempraktekkan penetapan dengan kursi terbanyak. Nah, persoalannya adalah saya kira seperti di garis bawahi Hakim Maria tadi, dan ini juga posisi saya, masalahnya adalah dari sisi moralitasnya, moralitas hukumnya atau moralitas konstitusinya, jadi constitutional morality-nya. Kenapa? Karena ini ditetapkan setelah hasil pemilu diketahui. Nah, jadi ibarat pertandingan sepak bola, saya tadi contohkan, Jerman lawan Argentina, Jerman menang 1-0, ketika sudah menang 1-0 dan sudah kemudian berpesta, tiba-tiba FIFA bikin aturan baru bahwa untuk partai final, khusus partai final, menangnya tidak boleh dengan margin cuma 1-0, minimal margin 2 gol misalnya begitu. Nah, maka kemudian pasti orang akan ribut. Sama seperti ini, Undang-Undang MD3 ini 2009 sudah dipraktekkan, lalu kemudian ada kontestasi pemilu 2014. Lalu kemudian April, lalu kemudian Mei, hasil pemilu diketahui. Tiba-tiba 8 Juli diubah khusus cara pemilihan pimpinan DPR. Nah, kalau kita kaitkan dengan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, ini jelas tidak memenuhi asas itu, karena ada hidden agenda yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara olahraga ini tidak sportif kan kira-kira begitu. Ini kan sebetulnya diharapkan oleh pemohon ada di putusan MK ini, bahwa MK bisa memutuskan bahwa ini cacat hukum dalam penentuannya, bahwa ini seharusnya ditentukan sebelum pemilu legislatif dilangsungkan begitu, tapi ternyata tidak. Ya, jadi pemohon ini ya mempermasalahkan dua hal, formil dan material. Secara formil dianggap bahwa pembentukan undang-undang ini cacat hukum.
yang dampaknya kalau dikabulkan itu batal semua. Nah, kalau batal semua, lain ceritanya semua, berarti permohonan itu tidak ada artinya lagi karena semua batal. Materialnya adalah khusus pasal mengenai pemilihan pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPR lainnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ya akhirnya MK tidak mempertimbangkan seperti yang saya katakan tadi, yaitu moralitas konstitusional. Dan saya memang melihat selama ini memang putusan-putusan MK belum mempertimbangkan faktor itu. Padahal menurut saya konstitusionalisme itu harus bergerak dinamis, ya, harus juga memperhatikan faktor-faktor yang berkembang, dan MK menurut saya juga harus bisa menjaga. Jadi kan demokrasi ini kan suara terbanyak kan belum tentu benar. Makanya kemudian ada proses lain yang namanya nomokrasi, proses hukumnya. Nah, tapi dalam proses hukum ini tidak semata-mata hukum formilnya yang harus dijaga, ya, bahwa substansi hukumnya, tetapi moralitas hukumnya juga dijaga. Masyarakat kan paham bahwa ini sesungguhnya kan dari sisi keadaban, ya, dari sisi moralitas pembentukan hukum kan kurang bermoral sesungguhnya kan. Tetapi kan aspek ini ternyata belum dipertimbangkan di dalam melihat konstitusionalitas suatu norma. Nah, ini yang menurut saya ke depan ada PR, ya. Ya memang hakim-hakim MK ini memang harus punya perspektif yang menurut saya harus lebih luas, dan memang tidak boleh lihat kiri kanan dalam memutuskan sesuatu. Tapi kalau ini saya kira lihat juga kiri dan kanan, ya, mungkin, ya. Tetapi yang kedua yang saya lihat adalah persidangan ini menurut saya tidak cukup, ya, not sufficient untuk kemudian menggali informasi, kesaksian, keahlian dan lain sebagainya. Karena saksi ahli itu belum dihadirkan. Ya? Karena ahli belum dihadirkan, belum dimintai keterangannya, saksi juga belum kemudian dimintai keterangan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kaitkan dengan uji formilnya, ya, berarti tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya saksi itulah yang memegang kata kunci. Karena kan kita akan melihat apakah tata cara pembentukan peraturan perundang-undangannya sudah benar atau tidak, kan begitu. Bung Raffi, saya potong dulu. Kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Baru saja Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terkait MPR, DPR, DPD dan DPRD. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bidang Hukum PDI Perjuangan, Bang Trimedia Panjaitan. Bang Trime, terima kasih sudah memberi waktu. Keputusan ini sudah diantisipasi atau tidak sebenarnya? Sebenarnya kita sudah mendengar ada rumor bahwa hari ini pembacaan putusan akhir, bukan putusan sela. Tadinya kami berharap hari ini itu pembacaan putusan sela, karena pada sidang hari Selasa yang lalu saksi fakta kemudian ahli kami belum didengar keterangannya oleh Mahkamah. Pada saat itu kami ajukan, Mahkamah menyampaikan tunggu kami rapat dulu baru kami tentukan. Ternyata hari Jumat yang lalu, hari Kamis yang lalu kami menerima surat SMS bahwa hari ini sidangnya putusan, dan disebut putusan aja. Kita menafsirkan dua, apakah putusan sela atau putusan akhir. Ternyata putusan akhir. Yang kedua, kami apa yang diduga selama ini bahwa PDI Perjuangan, kami khususnya yang mengajukan gugatan Pak caleg terpilih Pak Junimat Girsang dan Ibu Dwi Ria Latifa, dan pemilih PDIP tidak mempunyai legal standing. Ternyata ke-8 Hakim Konstitusi menyatakan bahwa kami mempunyai legal standing, terutama Ibu Ria Latifa dan Pak Junimat Girsang yang hak konstitusionalnya hilang dengan diberlakukannya pasal 84 Undang-Undang 17 2014 ini. Mereka tidak bisa menjadi calon pimpinan DPR. Tapi legal standing partai sendiri itu tidak bisa diterima. Ya, itu karena memang ada putusan, dan kami juga sudah menduga itu karena kami lapis 3. Jadi kalau kemudian yang ketiga soal hak konstitusional, kita jelas mempunyai kerugian konstitusional sebagaimana disampaikan oleh para hakim konstitusi tadi, bahwa kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang sudah memilih PDI Perjuangan, dan jelas terutama dissenting yang disampaikan oleh Prof. Arief Hidayat dengan Prof. Maria, bahwa orang memilih caleg, tapi caleg dari partai PDI Perjuangan, karena mereka
berasumsi kalau mereka memilih PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan menjadi partai pemenang pemilu, ketua DPR-nya akan dari PDI Perjuangan. Dan keempat, yang menarik juga, ada dissenting opinion dari 2 orang hakim konstitusi. Walaupun satu tidak hadir, Pak Arief Hidayat tidak hadir, tapi Ibu Maria hadir, yang mereka menyatakan secara tegas bahwa undang-undang ini syarat dengan kepentingan politis. Undang-undang ini disahkan setelah selesainya pengumuman KPU. Kemudian mereka juga berpandangan bahwa undang-undang ini cacat hukum karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh undang-undang, bahwa undang-undang itu harus berkeadilan dan juga undang-undang itu juga tidak boleh bolak-balik dirubah untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu jelas sekali. Dan yang kelima, dengan dasar seperti itu ternyata tidak utuh, sama seperti yang kami harapkan, tidak utuh putusan itu, ya kita lagi mempertimbangkan ada tidak hukum acara yang dilanggar oleh para hakim konstitusi. Sudah mau melihat ke arah sana? Terutama terkait dengan tidak terpenuhinya hak-hak kami untuk mengajukan ahli dan saksi fakta yang sudah kami tentukan. Karena di dalam pasal 41 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 8 2013 sudah jelas-jelas disampaikan di situ bahwa Mahkamah dalam menyidangkan perkaranya harus mengikuti semua tahapan-tahapan. Dari pemeriksaan saksi, kemudian kesimpulan barulah putusan. Sehingga tadinya kami berharap hari ini adalah putusan sela. Jadi tidak dilakukan dulu proses pemilihan pimpinan DPR, pimpinan MPR, pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan setelah putusan akhir. Kita sepakat bahwa putusan akhir tentu dipimpin dulu pimpinan MPR dan DPR yang tertua dan termuda sebelum pelantikan presiden harus sudah definitif. Jadi dalam hitungan kami paling tidak 2 kali sidang lagi lah. Harusnya kami hitungannya 2 kali sidang baru diputus. Baru diputuskan. Presiden sudah ada ketua DPR yang definitif dan para wakilnya dan ketua MPR definitif dan para wakilnya. Bang Trimet, dampaknya apa? Ya, selain kesempatan partai pemenang pemilu tidak bisa menjadi ketua DPR, dampaknya apa yang bisa dilihat dirasakan mungkin oleh masyarakat? Ya, pertama tentu kedaulatan rakyat itu sudah dirampok oleh sekelompok kawan-kawan kami yang ada di Senayan untuk kepentingan politik. Kedua, dampaknya ini bukan hanya soal dirampoknya hak kami untuk mendudukin ketua DPR dan ketua MPR, tapi juga kesinambungan pemerintahan Pak Jokowi, Pak JK. Kita bisa bayangkan kalau misalnya pimpinan DPR, pimpinan MPR, dan pimpinan alat kelengkapan dan dewan dan pimpinan komisi itu diambil oleh kawan-kawan di sebelah sana, koalisi pendukung Pak Prabowo, kita bisa bayangkan bisa tersandra program-program yang sudah cukup baik dari Pak Jokowi, Pak JK. Itu yang paling kami khawatirkan. Karena itu tentu sekarang upaya-upaya politik yang perlu dilakukan ke depannya ini. Oke, baik. Berarti ke depannya kita gambarannya kira-kira pemerintahan ke depan akan sedikit gaduh karena legislatif tidak lagi dikuasai oleh partai pemenang. Dan saya pikir kan sudah terbukti. Sampai hari ini dolar itu hampir menyentuh bahkan kadang-kadang lebih dari 12.000. Kalau kita ikutin komentar dari pengamat ekonomi, ini akibat gaduh politik yang tidak selesai. Dan ini juga harusnya menjadi perhatian para pimpinan partai. Bukan hanya kita ingin menguasai. Saya tidak sependapat dengan pendapat bahwa dengan menguasai parlemen bisa mengontrol. Selama ini juga kami mengontrol cuman 3 partai, mungkin kami, PD Perjuangan, Gerindra, Hanura, mengontrol pemerintahan SBY sepanjang 5 tahun, 10 tahun ini. Tapi itu tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif kan? Iya, baik. Terima kasih Bang Trimet atas waktunya. Oke. Dan pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait hasil putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 kembali ke Anda. Putri Ayuning Tias dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ini terakhir mungkin Bung Hanta closing statement dari Anda. Silahkan. Ya, catatan saya kesalahan terbesar kita adalah ketika undang-undang dibuat secara parsial ya, sesuai dengan kepentingan dan keperluannya masing-masing.
dibuat, harusnya semua proses mekanisme kompetisi itu dibuat sebelum kompetisi dimulai. Nah, seperti saya katakan tadi di awal ke Zelda, bahwa ini dibuat oleh koalisi itu setelah tahu hasil pemilunya. Ini yang saya pikir tugas besar ke depan adalah menyusun itu. Satu lagi adalah langkahnya yang kalau kita baca, ini ada MD3 sudah, lalu untuk menyukseskan karena sangat mungkin bergulir setelah ini, ada undang-undang pilkada yang juga, kecuali ada PSB tiba-tiba melakukan langkah politik luar biasa ya dalam konteks untuk menggagalkan undang-undang itu. Nah, setelah ini arahnya terus proses legislasi, penganggaran, dan ujungnya adalah mungkin akan ada wacana yang kuat amandemen konstitusi. Jadi dua agenda kuat. Kalau kita sering saya istilahkan presidensialisme setengah hati, presidensial cita rasa parlementer, kita harus memperkuat sistem presidensial. Jadi kita ada dua nanti akan mengarah menurut saya. Satu, proses parlementarisasi. Jadi ada arah ingin menjadikan negara ini menjadi negara parlementer lewat amandemen konstitusi. Yang satu ingin memperkuat sistem presidensil. Nah, dua hal ini menurut saya harus dilakukan. Nah, Jokowi dan JK saya lihat di visi misinya ada agenda untuk melakukan reformasi partai politik, dibuat dalam arsitektur kuat untuk presidensil. Tapi ini hal fundamental, sistem pemerintahan itu tidak bisa diselesaikan dengan amandemen saja, tapi bila perlu harus ke referendum, karena ini fundamental sistem pemerintahan. Saya pikir ini ya, mudah-mudahan untuk rakyat, dan 1, 2, 3 hari ini mudah-mudahan ada peta politik yang bergeser. Seperti saya katakan, RUU Pilkada akan menjadi momentum bagi Koalisi Merah Putih untuk berlanjut, tetapi politik tetap dinamis. Oke, terima kasih Bung Hanta Yuda untuk kehadirannya. Nanti Bung Refli Harun masih tetap berlanjut di Prime Time News bersama rekan Wahyu Wiwoho. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama Breaking News Metro TV. Sampai jumpa.